Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu aneh, anomali. Kalau diberi kehidupan yang biasa-biasa, bosan, jenuh. Tapi kalau diberi kehidupan yang agak sulit, ada tugas-tugas yang baru yang banyak, dia mengeluh ya, capek. Nah mungkin ini yang kalian alami. Di tempat kalian mungkin biasa-biasa saja, tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban harus bangun pagi, harus belajar, harus membaca dalam 4 tahun itu mungkin 100 buku. Nah, diberi kehidupan yang menantang, yang cukup berat, dengan tugas-tugas yang banyak, sebagian orang mulai mengeluh. Padahal, musuh keberhasilan, musuh kesuksesan itu bukan kegagalan. Musuh keberhasilan, musuh kesuksesan, musuh kejayaan adalah kebosanan. Kalau sudah bosan, dia akan meninggalkan apa yang menjadi tugasnya. Manusia itu perlu bosan, karena di sana letak kesuksesannya. Di sana kita diuji dengan kesabaran, berlatih untuk bertahan dalam kebosanan. Kalau Anda bosan membaca, ditinggalkan itu bacaan Anda ya. Kita harus berlatih, bertahan, biasanya 15 menit, setengah jam. Biasanya setengah jam, 45 menit, terus. Kalau kita lari dari kebosanan, Anda akan merasa hampa. Kosong. Hampa, kosong, tidak memiliki makna, itu lebih berbahaya. Jadi berlatihlah untuk bertahan, sabar, melawan kebosanan. Dalam Islam, belajar itu seperti bekerja dan seperti jihad. Saya ini bekerja ya, dari pagi sampai sore. Seminggu bisa 5-4 hari. Kalau di Cina itu 6 to 9. Artinya bekerjanya dari pagi sampai jam 9. Dari pagi sampai jam 9. Dan berapa hari? 5 hari. Di Cina itu. Dari Senin sampai Sabtu. Kita Senin sampai Jumat ya. Sudah jamnya panjang, harinya panjang. Orang-orang Cina mau mengejar kemajuan. Kalau ada 5 orang atlet, 1 orang Cina. Dari segala bidang Cina itu unggul. Atletnya, matematikanya, bugarnya, ya, kesehatannya. Jadi saya bekerja itu harus profesional. Demikian juga belajar, demikian juga jihad. Profesional itu apa? Siapkan. Dari malam tidur harus cukup. Kalau tidak cukup, siang tidak bisa belajar. Kita sudah menyia-nyiakan waktu. Kita sudah melanggar perintah Rasul. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu wajib. Karena belajar wajib, maka harus profesional. Siapkan dari malam, niatkan untuk belajar selama sekian tahun. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bugarkan badan Anda. Belajar tanpa bugar, tanpa kesegaran fisik, itu Anda akan ambruk. Tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba pusing, tiba-tiba hang, rematik, pinggang terasa nggak enak, kesemutan, itu tanda-tanda tidak bugar, tidak sehat. Saya kalau ketika bekerja, saya olahraga, saya makanan seimbang ya, seimbang artinya beli buah-buahan yang murah ya, beli ikan seminggu sekali, jadi bervariasi, 4 sehat 5 sempurna. Karena kalau tidak itu, saya tidak bisa bekerja bertahan selama sekian tahun. Saya harus bekerja seumur hidup. Mengapa? Karena saya harus makan seumur hidup kan? Keluarga saya harus makan seumur hidup. Anak saya harus makan seumur hidup. Jadi saya harus bekerja seumur hidup walaupun pensiun. Saya akan tetap bekerja. Demikian juga belajar. Belajar itu seumur hidup. Thalabul ilmi minal lahdi ilal mahdi, minal mahdi ilal lahad. Dari sejak buayan hingga lahad.
Yang resminya, yang formalnya Anda 4 tahun S1, 2 tahun S2, 2 tahun S3. Anda harus belajar S1 itu lebih keras lagi, lebih profesional lagi. 4 tahun, 5 tahun, siapkan. Karena S1 lebih berat, belajarnya tiap hari kan. 4 tahun, S2 2 tahun, S3 cuma 2 tahun. S2 itu cuma 2 hari. Di Sadra itu S2-nya hanya Sabtu Minggu ya, Jumat Sabtu. Online lagi. S3 2 tahun, 3 tahun. Ya. Belajarnya hanya 2 hari, 3 hari. S1 yang paling berat itu. 4 tahun, 5 tahun, tugasnya kan banyak kan? Skripsi, PPM, KKN, hafalan Quran, ujian kompre, hampir 5 ini. Siapkan mental Anda. Jangan mundur ya. Dengan tantangan. Tantangan itu membuat Anda bahagia. Hidup yang biasa-biasa, baliklah ke kampung lah. Bekerjalah. Itu biasa-biasa. Anda akan bosan suatu hari. Karena terbiasa dengan stres-stres ini kan. Ada tugas UTS, tugas makalah, tugas membuat makalah, tugas presentasi. Anda biasa ditekan di bawah tekanan. Kalau kita bisa melewati, terbiasa Anda bekerja keras. Terbiasa di bawah tekanan. Terbiasa bekerja profesional. Itu latihan emosi, latihan mental Anda di sini. Maka manfaatkan setiap waktu, setiap saat dengan benar. Saya ingin sedikit bicara tentang Anda. Anda kan generasi Gen Z ya. Gen Z ya. Generasi Gen Z itu di bawah sasaran kapitalisme. Jadi Anda itu di bawah paparan perangkap kapitalisme. Anda lahir dalam dunia yang santai, yang mudah. Kita ini bawah dunia dulu generasi milenial, kita ini generasi milenial di bawah tekanan yang berat. Nah, Anda ini tidak beruntung karena serba mudah, informasi mudah kan? Semua mudah, belanja mudah, semua serba mudah. Makanya sebagian dari Anda ini disebut dengan generasi strawberry, lembek, atau generasi melon, lemah. Belum lagi mayoritas kita kan dari keluarga yang sederhana. Saya tadi baca sebuah jurnal yang menunjukkan pelajar yang lahir dari keluarga yang sederhana itu, kita ini dari keluarga yang sederhana, justru etos kita lemah. Jadi orang-orang yang lahir dari keluarga sederhana, belajarnya itu lemah, tidak kreatif. Dalam artikel ilmiah itu harus dibimbing. Nah, lemah ya. Jadi karena dia lemah, dia tidak tahu belajar bagaimana. Dia tidak tahu relasi antara ilmu, dia tidak tahu bagaimana belajar, bagaimana memanage waktu. Dia harus terus dibimbing. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Yang kedua, karena kita dari keluarga yang lemah, kita akui gizi kita kurang, ASI kita kurang. Biologis berpengaruh, gen itu berpengaruh. Yang mempengaruhi kita lingkungan, habitus, ekosistem, juga gen. Gizi. Orang tua kita kan belum sadar pentingnya gizi kan. Ada gizi tapi tidak sadar, yang penting kenyang, nasi terus. Nah, tapi itu bukan masalah. Karena kita bisa melakukan perubahan. Dengan semua keterbatasan, dengan semua kekurangan ini, kita harus melompat. Saya ingat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari mudghah, dari tulang, dari daging, tapi kemudian ketika menjadi manusia Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha agung Allah yang menciptakan makhluk yang terbaik. Yang menciptakan kalian adalah pencipta yang terbaik. Dalam teori filsafat ini disebut emergentisme. Munculnya sesuatu yang baru dari yang berbeda. Hidrogen, oksigen jadi air kan? Air itu berbeda dari hidrogen. Air itu berbeda dari oksigen. Nah, kalian juga berbeda. Tiba-tiba kalian jadi ruh, jadi jiwa yang berpikir. Padahal sebetulnya hanya jiwa nabati, hewani yang kerjanya makan, menyerap, mereproduksi. Tiba-tiba kalian jadi makhluk yang agung, yang suci. Nah, itu sumber optimis kita ya. Karena itu, maka profesional lah ya. Kalian bekerja. Kalau kalian biasa profesional, serius, mempersiapkan segala sesuatunya, maka kalian ketika bekerja pun akan profesional. Ketika jihad pun kalian profesional.
Ketika menjadi aktivis pun kalian akan menjadi profesional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?